Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bu. Iya begini Bu, saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu. Di sini tugas ini saya dapatkan di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. CGP. Ya, tugas TGP ini Bu. Jadi saya bermaksud ingin mewawancarai Ibu berbagi pengalaman dengan saya, bagaimana caranya mengambil keputusan. Baik, saya mulai ya Bu ya. Mungkin saya bisa menjawab semampu saya, menjawab tentunya tidak, mungkin sedikit ada mungkin silakan. Baik, terima kasih Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini yang tertuang di modul CGP itu. Jadi ada ini istilah bujukan moral sama dilema etika. Istilah baru ini Bu namanya Bu. Ya. Baru saya kenal ini dilema etika dan Bujukan moral. rujukan moral. Mungkin seperti ini kalau saya bisa nangkep pertanyaan tadi. Kalau dilema dilema etika itu saya memang pernah dengar itu, kalau nggak salah benar versus benar ya. Terus kalau bujukan moral itu adalah benar versus salah ya, betul. Mungkin yang saya tangkap seperti ini. Pertanyaan tadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus ya. Ya, kasus-kasus yang pernah Ibu alami di Ya, sini. contoh seperti ini, saya memang tahun berapa itu ya, sekitar tahun 2018 kalau nggak salah, itu kan Ibu masih ingat sekolah kita bahwa pernah menjuarai USN ya? Oh iya ya benar Bu. Ya. Nah itu kan pernah ada salah satu guru yang bertanya waktu rapat, kalau gimana nanti anak ini kalau dibina setiap hari, dibimbing setiap hari, gimana dengan mata pelajaran yang lain ya, seperti itu. Nah itu mungkin menurut saya itu juga merupakan dilema etika, karena itu adalah apa ya namanya, benar versus benar. Ya. Nah, yang satu ingin mengharumkan nama sekolah, gimana caranya untuk menang. Dengan menang itu maka apa namanya kan, kalau ingin menang maka harus dibina setiap hari, harus dibimbing guru pembina USN setiap hari. Nah, karena dibimbing terus setiap hari maka secara otomatis pelajaran yang lain rendah, nah nilainya juga rendah kan. Nah itu merupakan dilema etika buat saya. Nah waktu itu kita duduk bersama dan akhirnya diambil keputusan bahwa siswa tersebut itu tiap hari ikut pembinaan USN, tetapi ada kebijakan tersendiri untuk nilai-nilai di mata pelajaran yang baru. Jadi mungkin itu yang merupakan dilema etika. Kalau yang satunya lagi bujukan moral. Nah, bujukan moral ya namanya bujukan. Berarti mungkin seperti bujukan setan itu berarti salah versus benar. Nah, kalau saya banyak kasus seperti itu. Seperti kalau di sekolah ya mungkin hapus atau apapun. Tapi saya tidak akan membahas di sini. Jadi Ibu sudah ngerti, mungkin saya juga lebih paham lagi mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Berarti untuk pertemuan kali ini Ibu fokus yang di dilema etika berarti ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sudah saya singgung bahwa untuk mengambil keputusan ya yang sama-sama benar tadi, maka saya mengidentifikasi kasus tersebut, mengidentifikasi dari berbagai sudut pandang, dan saya pertimbangkan secara matang-matang mana yang paling benar keputusan itu, dan tentunya saya rembuk dari semua warga sekolah untuk mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu juga yang sangat mendasar yaitu untuk kepentingan murid, ada yang harus berpihak pada kepentingan murid. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini terkait dengan kasus dilema etika ini? Saya langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya? Mungkin gini, untuk langkah-langkah, jadi kita harus mencari tahu penyebabnya dulu apa. Dari dilema etika itu, kita sudah tahu penyebabnya, jadi kita cari dulu juga siapa-siapa yang terlibat di situ. Setelah tahu siapa yang terlibat, cari fakta-faktanya dulu, baru berdiskusi dengan semua warga sekolah, baik itu guru, komite kalau perlu, atau bahkan kita mengundang mandiri. Nah, baru kita bisa mengambil keputusannya. Ada lagi ya? Itu langkah-langkah yang solutif sekali, Ibu. Sudah bagus sekali begitu. Langkah-langkah yang Ibu ambil itu sudah sesuai sekali. Selanjutnya ini masih ada, Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif. Ya. Ya itu deh, saya melakukan analisis dulu. Analisis dulu kasusnya itu seperti apa, kemudian mencari solusinya. Nah, dalam mencari solusinya itu kita sesuaikan dengan peraturan yang ada dan norma yang ada yang kita anut di dalam masyarakat ini. Nah, pastinya itu mengambil keputusan yang bermanfaat untuk banyak orang dan juga terutama murid dalam waktu jangka panjang. Jangan hanya kita mengambil keputusan yang untuk waktu sekarang saja, kita tapi juga memikirkan jangka panjangnya, Ibu ya. Iya, sudah betul sekali, Bu. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, yang menjadi tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Yang menjadi tantangan, Bu? Tantangannya ya apa ya? Tantangannya itu ya kita harus mencari keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi semua pihak itu harus benar-benar menerima bahwa oh ini adalah suatu keputusan yang benar-benar yang terbaik. Yang kedua mungkin itu adalah keputusan yang sama, ada kaitannya juga dengan yang pertama tadi, harus sama-sama menerima dari kedua belah pihak, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Mungkin itu Ya, yang merasa menurut Ibu sebagai tantangan berarti ya, Bu ya? ya itu tantangan, tapi memang sulit itu. Iya, betul. Nah, saya Selanjutnya, ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan?
Kalau jadwal itu ya saya nggak punya, Nggak ada ya? nggak punya. Nggak ada jadwal khusus berarti? Ya, nggak terjadwal itu karena itu kan suatu kasus nggak berjadwal kan kasusnya datang kapan juga nggak tahu. Nah, seandainya kasus itu merupakan kasus ringan, mungkin saya bisa putuskan waktu itu. Nah, kalau umpamanya itu kasus berat, nah itu harus ada langkah-langkahnya gitu. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi itu. Juga yang tadi disebutkan berarti ya, Identifikasi masalah siapa yang terlibat gitu ya, Bu, ya. seperti itu baru bisa mengambil keputusan yang cuma masalah ringan sudah tidak berjadwal intinya itu. Ya. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jujur saja di sini kan ada beberapa guru senior, nah itu menjadi pertimbangan saya. Tapi bukan pas saya langsung merujuk ke guru senior itu, bukan, tapi saya ini dalam mengambil keputusan selalu mengajak warga sekolah dalam waktu rapat atau dalam situasi apapun itu saya selalu berembuk bagaimana baiknya, atau juga kalau perlu mengundang wali murid yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan itu, agar solusinya itu apa ya, itu solusi yang Terbaik. Ya, setuju sekali, Bu. Ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Pembelajaran pembelajaran itu bisa saya petik dalam pengambilan keputusan itu utamanya bahwa pengambilan keputusan itu harus benar-benar bijaksana. Dalam menganalisis masalah juga itu harus benar-benar sesuai dengan fakta yang ada, jadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Terus utamanya saya pribadi itu dalam umpamanya ada kasus dalam sekolah atau masyarakat maupun dalam rumah tangga saya sendiri, mungkin dengan adanya ini apa namanya dilema etika yang saya putuskan dengan berbagai pihak ini, saya bisa mengambil hikmah yang besar. Nah, keputusan itu harus berdasar untuk kepentingan murid, dan nilai-nilai kebaikan dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus lebih memikirkan kepentingan murid gitu ya. Terus bisa dipertanggungjawabkan pastinya ya, Bu ya. Baik, itu yang bisa saya tanyakan, Ibu. Terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia diwawancarai oleh saya, Ibu. Dan semuanya berjalan lancar. Amin. Terima kasih, Bu. Saya doakan juga tugas-tugas Ibu berjalan dengan lancar juga. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf nih, Pak, saya ganggu, Pak. Ya, ada yang ingin bantu di sini. Ya, ini saya mendatangi Pak Chandra bermaksud ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya selaku TGP, Pak. Oh, boleh. Jangan lupa. Air. Ya, begini Pak,
tujuan saya menghadap Pak Chandra ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Gitu. Ini dalam rangka saya memenuhi tugas TGP di modul 3.1. Silakan dengan senang hati nih. Semoga bisa memberikan sedikit bantuanlah jawaban. Oke, silakan. Baik, saya mulai Pak mulai dari pertanyaan nomor 1, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk masalah dilema etika itu memang saya selaku pimpinan di sekolah ini di sidang anggota kedua ini tidak serta-merta memang langsung mengambil sebuah keputusan. Yang pertama itu saya perlu juga memahami masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, saya juga tidak serta-merta langsung percaya kabar tentang masalah itu. Bahkan saya dapat info dari salah satu teman dulu. Jadi saya perlu tahu kejelasan nanti benar nggak sih ini, siapa yang terlibat. Baru saya cari kebenaran dari masalah itu. Setelah dapat kejelasannya, saya akan mengumpulkan dengan beberapa teman dulu tentang masalah ini terkait dengan siswa. Jadi saya koordinasikan dengan wali kelas mereka juga dengan teman-teman guru yang lain. Semoga pengambilan keputusan itu tidak hanya fokus terhadap keputusan dari saya pribadi, tapi ada sumbang saran dari semoga keputusan itu murni memang tidak ada tendensi apa-apa, semuanya itu didasarkan dari keadilan, apakah itu didasarkan pada real kenyataan, itu tidak ada tendensi kasihan atau yang lain. Intinya berarti klarifikasi dulu ya Pak ya, berarti terkait dengan kebenaran kasus tersebut. Terus yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau kemarin itu ada kasus di sekolah saya ini, salah satu siswa itu bersama orang tuanya datang ke kantor menuntut saya langsung, dan saya juga tidak mengerti awalnya ya, ternyata orang tuanya itu kenal baik dengan saya. Ya, kenal sahabat lama lah seperti itu. Nah, beliau itu minta raport anaknya nilai salah satu nilainya itu diubah karena mau masuk ke sekolah di kota, mau ikut itu yang kelas 6 kemarin, tanpa raport katanya mau masuk di jalur IPK. Ya, saya tidak langsung memberikan jawaban waktu itu, jadi tunggu beberapa hari, saya minta nomor hakimnya itu, nanti saya hubungi. Itu setelah beliau pulang, saya tidak langsung mengambil keputusan nyuruh wali kelas itu langsung berubah. Saya tanya dulu, murid ini bagaimana kelasnya? Ternyata yang bermasalah di nilai kelas 4, nilainya kurang dari target. Makanya saya panggil yang guru kelas 4 juga. Waktu itu wali kelas itu dan tanya itu gimana nih siswa atas nama ini. Dia katanya dia
dulu itu Pak di saat di kelas 4 kemarin sering mengajukan BM. Ulangannya pun nilainya di bawah Pak, meskipun nilainya, sehingga terjadi seperti itu yang kemarin bermasalah di bahasa Indonesia. Diminta supaya dari angka 75 itu minta 80. Ya, saya tidak menjanjikan itu, cuma kan saya perlu koordinasi dulu. Ini gimana dulu. Jadi saya memang tidak ingin dalam pengambilan keputusan nantinya saya hanya mengedepankan karena dia sahabat saya orang tuanya kan, enggak seperti itu. Jadi kan keadilan itu tidak saya junjung tinggi, karena hanya kasihan doang. Jadi waktu itu sudah clear, ternyata di kelas 5 saya panggil juga guru kelasnya itu. Di kelas 5 ini ternyata anak ini sampai kelas 6 memang mengalami penyakit. Mungkin dulu itu saya tanya juga ke ternyata orang tuanya waktu itu berangkat ke Malaysia. Jadi di belakang tidak ada yang meninggal. Jadi dia bersama tantenya. Ya, dengan kesepakatan dari guru kelas waktu itu, wali kelas 4-nya, mereka setelah melihat perkembangan anak di kelas 5 dan kelas 6 itu akhirnya mau berubah. Tuh, ya jadinya aman-aman saja. Jadi intinya anak ini kelas 4 mengalami nilainya turun itu karena kurang bimbingan dari orang tua, karena ditinggal merantau. Ya faktor ekonomi. Ya, namun setelah kelas 5 dan kelas 6 mengalami beda jauh. Jadi menurut Bapak patut patut gitu ya. Karena Anda di kelas 5 dan kelas 6 itu tidak memang sama. Nggak mau saya, nggak mungkin itu. Meskipun sahabat saya akan jelaskan apa adanya. Kita lanjut di pertanyaan 3, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan. Iya. Kalau hanya yaitu, saya ingin tahu dulu ini masalahnya ini tentang apa. Oh, Anda yang kasih itu. Terus, ini juga ingin tahu siapa yang terlibat di sini. Kan orang tua, siswa, dan itu keluarga juga wali kelas. Kan seperti itu. Kalau saya selaku pimpinan kan nggak ngerti di kelas itu seperti apa. Kan yang lebih paham tentang siswa di suatu kelas itu wali kelas. Kalau di SD. Jadi setelah itu baru saya koordinasikan dulu gimana-nya. Nah, ternyata kasusnya seperti tadi, kita rembuk dulu. Jadi memang apa yang menjadi keluh kesah dari teman-teman untuk merubah atau membuat keputusan itu bagaimana, saya juga tahu. Saya membuat keputusan. Meskipun sebelum membuat keputusan itu, saya perlu memikirkan apa ya efeknya, jangka panjangnya bagaimana ya, jangka pendeknya nanti gimana. Takutnya kan berimbas. Sama halnya kemarin ada siswa kelas 2 itu sakit, baru sembuh sakit, bagian pikir. Ternyata kata kawannya, ini Pak, anak saya baru sembuh sakit Pak, katanya piket, jadi nggak usah dipikir dulu, nggak usah nyapu apa. Yang hebat dari guru saya itu tidak langsung mengiyakan. Ternyata beliau itu ngomong, oh iya Bu, cuma ini kalau nanti anak itu tidak saya beri tugas, sakitnya nanti berimbas ke teman-teman. Pikirannya saya dikasih, jadi tetap akan saya beri tugas praktek, cuma tidak hanya bersih-bersih ringan. Jadi tetap ada kontribusi di situ meskipun tidak seperti yang tadi. Tetap bertanggung jawab. Iya dong, keadilannya harus seperti itu. Iya Pak ya. Ya. Sama Bapak.
Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu yang perlu diperhatikan oleh seorang pimpinan itu, jangan langsung mengambil keputusan. Jadi yang pertama itu pahami dulu kasusnya ini, masalahnya ini apa, ya kan, yang ikut yang terlibat dalam masalah itu siapa saja. Nah, harus tahu dulu. Takutnya memang faktor masalah di keluarga dibawa ke sekolah, atau orang tua anak ini bermasalah dengan guru saya. Nah, kan itu perlu saya juga tahu. Takutnya memang ada faktor dendam. Itu harus setelah itu kita koordinasi. Setiap masalah apapun yang dihadapi sebuah lembaga, tidak, menurut saya, jangan sampai seorang pimpinan itu mengambil keputusan. Jadi semuanya harus didengar. Ya, keputusannya bisa dampaknya jangka pendek, jangka panjang, terus nanti efeknya ke lingkungan itu bagaimana, itu perlu diperhatikan juga. Nah, itu perlunya komunikasi, klarifikasi. Sudah disepakati ini, oh ini bagus, yang ini begitu. Saya yang memutuskan itu, meskipun itu tidak relevan dengan perencanaan. Ya, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Tantangannya itu kalau masalah itu, kalau sudah bersinggungan dengan sudah sahabat guru di lembaga saya, wah ini yang repot karena orang dalam. Kalau warga-warga masyarakat itu berpaham, kita tinggal sekali perkaranya, aturannya begini, sudah aman. Nah, kalau yang di dalam ini akan berefek les antara teman. Itu kita yang harus memang pasang badan. Jadi harus netral, benar-benar netral. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Takutnya yang satu ini bilang si A, ini berarti dikasih lebih dikira memihak memihak si B ini. Padahal tidak. Nah, makanya perlunya duduk bersama, jelaskan apa duduk perkaranya itu, hukum itu. Jadi memang uji kebenaran masalah itu yang paling penting. Ini bukan katanya. Bukan berdasarkan bukti itu. Ya, terus apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan tepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak temukan? Kalau jadwal khusus tidak. Jadi kita itu kondisionalnya itu urgent tidak. Kalau memang itu perlu penanganan hari ini, harus clear hari ini. Tergantung masalahnya Ya. Bapak. Jadi basis masalah itu, makanya ini porsi dari sebuah masalah ini mengharuskan kita itu langsung kita cari hal lagi, bisa diundur. Itu yang perlu disikap. Oh ini memang urgent, hari itu harus dulu. Meskipun nanti harus mendatangkan tokoh-tokoh di situ. Kemarin keputusan untuk program imunisasi campak dari puskesmas datang campak. Yang ngomong teman-teman, jangan Pak, bahaya. Kita dulu bangun sama langsung saya buat undangan waktu itu. Besok
Sosialisasi ya. Iya dong. Harus Bu. Nah, perkara di situ orang tua masih menghendaki jangan diadakan. Saya buatkan, memang saya siapkan itu surat pernyataan dari orang tua sehingga kami tidak kena. Jadi besoknya itu kami sosialisasikan bersama puskesmas. Saya bilang, saya sudah siapkan belangkonya. Yang tidak setuju, yang setuju tanda tangan juga. Jadi kami tidak mau risiko. Enak ya kami mau dibenturkan. Karena kami juga pelaksana kebijakan. Seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Untuk sementara ini beberapa masalah yang kami hadapi di lembaga ini itu kontribusi yang paling besar itu dari teman-teman karena yang senior. Meskipun yang junior itu tidak untuk kemungkinan punya saran yang bagus, efisien dan efektif. Nah, yang kedua itu dari unsur komputer dan juga tokoh masyarakat. Kemarin yang masalah itu, masalah itu memang saya undang unsur komite juga dengan tokoh masyarakat. Sehingga beliau ini kalau memang yang tidak bisa saya pecahkan bersama teman-teman, itu memang saya undang komite sama tokoh masyarakat. Hingga beliau juga ikut nimbrung dan tahu masalah ini. Nah, itu baru mereka kasih sarannya begini, Pak. Jangan Pak, dengan rasa apa? Memang pihak-pihak tertentu itu memang dibutuhkan manakala memang kita sekeluarga di lembaga itu tidak bisa untuk memecahkan itu. Kalau saya masih bisa dipecahkan bersama teman-teman guru, saya nggak keluar. Tuh. Jadi mendatangkan tokoh ini jika dirasa Perlu. perlu. Ya, komite pun juga itu salah komite. Lanjut pertanyaan yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lembaga ini? Pembelajaran yang bisa saya dapat memimpin SDN Pambu Kedua ini itu semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan untuk mulai perubahan. Menjadi perubahan itu harus ada kebersamaan. Jadi kebersamaan dalam hal apa? Tidak dalam hal yang enak-enak. Kalau yang enak semuanya mau dong. Nah, dalam hal yang tidak enak ini, problematika yang kami hadapi di lembaga kami itu bukan dipecahkan oleh seorang pimpinan tidak, tapi tetap kami koordinasikan saya sebagai pimpinan. Meskipun nantinya mungkin akan ada salah satu pendapat yang tidak saya ambil, ya kan harus dikerucutkan itu dari sekian pendapat 5 mana yang lebih efisien, ya harus itu saya sampaikan juga efeknya itu begini Pak kalau pendapat begini. Jadi beliau itu juga tidak merasa tersakiti. Saya kan nggak diambil pendapatnya Bapak itu terus. Nah, takutnya kan ada kecemburuan usia. Jadi memang perlu menjelaskan itu duduk perkaranya. Kalau saya ambil opsinya Pak, jelaskan kemarin. Kalau misalkan ini berefek seperti ini Pak, bagaimana menurut? Tawarkan lagi dulu. Akhirnya diam. Nah, kalau yang punya ibu ini, itu menurut saya seperti ini. Bagus. Jadi memang kita perlu mendatangkan komite dan kadang-kadang kan teman-teman tidak mau ribet. Apa tidak usah Pak, ada suatu masyarakat sudah kita pecahkan bersama, enggak gitu. Kalau sudah keputusan itu menyangkut nanti untuk kemaslahatan orang banyak, utamanya warga sekolah kan dengan orang tua, itu harus mendatangkan komite bersama tokoh masyarakat, sehingga nanti dikala di luar ada
mispersepsi, beliau-beliau yang jadi tamu. Gitu. Jadi kan beliau bisa menjelaskan, "Oh, begini loh keadaan saya itu begitu." Itu sudah ini. Jadi aman kita di lembaga itu. Jadi koordinasi itu penting. Itu bersama, semangat kebersamaan untuk mewujudkan sebuah perubahan itu memang sangat saya tinggi bersama. Jadi membuat keputusan, membuat kesepakatan di sekolah saja kemarin untuk teman-teman masuk dan pulangnya beliau sendiri yang menentukan itu. Maksudnya ada yang jauh dari Pelakuan, berapa kilo? Dari rumah saya itu 21 kilo, beliau itu hampirnya 40 kilo. Perginya saja, P kedua pulangnya. Bukan itu perlu dipikir. Cuma karena sudah menjadi kesepakatan bersama di situ. Mau tidak mau ya sudah. Jam 6.45 beliau sudah standby itu menunggu sesuai masuk. Mereka sudah ada saling sesuatu. Jadi masyarakat juga menginginkan kami itu ada untuk melayani putra putrinya yang memang dipercayakan. Intinya dalam suatu pengambilan keputusan itu berpihak kepada murid. Ya, wajib. Sama. Saya juga senang kok bisa berkontribusi di sini. Semoga sukses Wismi ya, bisa menghapus C. Ya kan? Awalnya CGP menjadi GP. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Selamat belajar ya. Mohon izin Pak. Assalamualaikum. Salam, Terima kasih Wismi. Ya.